Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para Waalaikumsalam sobat warahmatullahi sehat wabarakatuh. RSOJ dimanapun berada. Apa kabarnya? Marhaban ya Ramadan dari kami Rumah Sakit Otak Jantung Pertamina Royal Biringkanaya. Semoga ibadah kita membawa keberkahan dan di bulan yang penuh rahmat ini saya Dr. Fahira Nitasari, spesialis jantung dan pembuluh darah, insya Allah akan menemani teman-teman selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kita akan ngabuburit bareng nih sambil cerita-cerita tentang salah satu kelainan yang ada di bidang saraf, bedah saraf khususnya ya, karena penanganan utamanya adalah pembedahan. Ini adalah salah satu kasus yang sering sebenarnya kita dapati di masyarakat, ya Prof. Nah, bersama dengan saya di kesempatan kali ini sudah ada guru saya, panutan kami semua di sini dan pastinya the best neurosurgeon, Prof. Dr. Andi Ashadul Islam, spesialis bedah saraf. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat-sehat, sudah hari ke-6 ya. Iya. Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi, Prof, sore ini kita mau cerita-cerita terkait penyakit hidrosefalus ya, Prof. Mungkin boleh dijelasin sedikit nih, Prof, sama teman-teman dan sobat RSOJ. Sebenarnya Ya. ini penyakit apa sih Ya, hidrosefalus? hidrosefalus, hidro artinya air, cephalus kepala. Jadi hidrosefalus itu air dalam kepala. Walaupun sebenarnya air dalam kepala itu normal. Normal ya, Prof ya? Karena memang ada air dalam kepala. Emang ada. Hanya pada hidrosefalus airnya berlebihan. Airnya berlebihan bisa karena sebenarnya cuma satu faktor. Terjadinya ketidakseimbangan antara produksi dan penyerapan. Produksi banyak, penyerapan kurang, hidrosefalus. Produksi normal, penyerapan terganggu, hidrosefalus. Hidrosefalus. Ya, itu aja. Jadi hanya ketidakseimbang aja antara. Ini kayak ingat kejadian kemarin, Prof, waktu banjir. Ya. Jadi produksinya banyak banget, nggak tahu mau dialirkan kemana ya, Prof ya? Nah, sama. Jadi kebanjiran di kepala. Sama dengan hidrosefalus. Kalaupun hujannya sedang, tapi saluran tersumbat, Tetap banjir, Tetap ya ya. banjir. Tetap hidrosefalus ya, hidrosefalus. teman-teman. Nah, Perumpamaan yang bagus sekali. ya jadi kalau terjadi penumpukan berlebih nih di kepala, jadi kemudian pastinya tidak tahu harus dikeluarkan di mana, secara otomatis kepala akan membesar, Iya. melebihi normal Pada bayi dan anak-anak. pada bayi dan anak-anak. Kalau pada dewasa, Prof? Pada dewasa karena kepala tidak bisa membesar, yang terjadi adalah penekanan jaringan otak. Waduh, ngeri banget ya, Prof. Dan biasanya akhirnya makin lama otak makin terdesak dan bisa menyebabkan hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang serius. Seperti itu ya, Prof. Biasanya mulai dengan sakit kepala kalau pada kepala. dewasa. Pada anak-anak kepala membesar, tapi pada dewasa tentu karena tidak bisa membesar, yang terjadi adalah gejala peningkatan tekanan Tekanan di di kepala. ya, Prof ya. Nah, jadi ternyata teman-teman RSOJ, sobat sehat semua, hidrosefalus ini bukan cuma pada anak ya. Jadi ternyata bisa juga terjadi pada orang dewasa, meskipun mungkin sama banyak nggak sih, Prof? Jumlah kasusnya Lebih banyak pada anak. lebih banyak bayi. pada anak. Iya. Nah, jadi Prof ini nih sudah banyak sekali pasiennya teman-teman yang ditangani oleh Prof hidrosefalus ya, Prof. Kalau kira-kira Prof nih praktek sekian lama atau sebenarnya pasien hidrosefalus itu sebanyak apa sih, Prof? Kalau dihitung itu 1 sampai 3 per 1000 kelahiran hidup. Wah, banyak. Jadi juga banyak. ya, banyak ya. Banyak. Jadi hitung saja berapa kelahiran hidup di Sulawesi Selatan. Dan 1 sampai 3 diantaranya. ya. Dan problemnya bukan Sulawesi Selatan ini atau Makassar ini banyak menerima rujukan dari daerah timur. Daerah timur. Dari Maluku, dari Irian Jaya, Maluku Utara, malah dari Sulawesi Tengah, Barat, itu masih semua merujuk kemari, Iya. ke Makassar.
Karena mungkin memang spesialis bedah saraf nggak banyak kali Prof. Atau Masih semuanya sampai saat ini masih sangat kurang. masih kurang. Se-Indonesia hanya 420-an. 420. Tetapi pada umumnya daerah barat, Jawa dan sekitarnya, Jakarta sekitar Jakarta Jabodetabek sekitar 200, selebihnya dibagi. Selebihnya itu pun yang timur-timur cari Iya. Prof semua kali Prof ya. Timur-timur di Irian hanya sedikit, ya di Manado 4, Empat, ya, sedikit sekali. Sedikit, wah jadi luar biasa ini di Pertamina ya, kita ada Prof spesialis bedah saraf yang memang pasiennya banyak di mana-mana. Nah terkait hidrosefalus, sebelum kita ngomong yang lain lagi, selain kepalanya besar Prof, ada nggak sih gejala dan tanda lainnya yang biasanya kalau pada anak bayi? Kalau pada bayi itu yang paling jelas pertama kepala besar, mengkilap, jadi kulit kepalanya mengkilap. Mukanya Prof, Mukanya itu bentuk segitiga, Bentuk wajah segitiga. kepala bentuk segitiga. Itu hal yang kemudian kalau kita perhatikan lebih jelas pada anak-anak yang hidrosefalus itu, bayi yang hidrosefalus itu, pembuluh-pembuluh darah di kepala itu menonjol, sangat jelas. Jadi mungkin karena tulang kepala bayi itu kan masih agak lunak ya Prof, jadi begitu cairannya banyak, tulangnya makin membesar ya Prof. Iya. Nah ini pastinya berita atau kabar yang sangat menyedihkan lah untuk pasangan yang ada anak hidrosefalus. Kira-kira bisa nggak Prof, ada cara gitu untuk mendeteksi atau bisa nggak ketahuan sebelum bayi ini dilahirkan? Bisa. Bisa. Kalau pemeriksaan antenatal care itu sangat diperlukan dan bisa mendeteksi dengan USG abdomen saja itu anak yang menderita hidrosefalus ataupun kelainan lain, kelainan kongenital lain bisa terdeteksi. Oh ya. Nah, problem yang kita hadapi, walaupun kita sudah melakukan deteksi, pilihannya tetap mau lahir atau terminasi. Nah, ini kan satu pilihan yang susah pada orang tua. Tapi kalau di negara maju, pada umumnya begitu terdeteksi mereka terminasi. Maaf, mungkin istilah terminasi ini apa ya? Iya. Dikeluarkan sebelum waktunya. Aborsi. Jadi abortus kehamilan karena indikasi medis. Iya. Itu di negara maju sehingga kasus hidrosefalus bayi itu di negara maju boleh dikata hampir tidak ada lagi. Oh gitu ya Prof. Baik, Prof. Jadi kalau soal pengalaman, dokter Indonesia jauh lebih berpengalaman. Nah, ini menarik Prof. Ya, dokter Indonesia jauh lebih berpengalaman daripada negara lain. Ya, karena kasus negara kita maju banyak, karena ya, kasus Prof. kita banyak. Berarti kalau mau ada riset, ada penelitian, harusnya mereka belajar ke sini. Belajar ke Indonesia untuk hal-hal seperti itu. Masya Allah ya. Nah, selain faktor resiko Prof, selain ini gejala, faktor resikonya kira-kira gimana nih Prof? Faktor resiko kita kaitkan dengan penyebab deh. Jadi sekalian ya. Genetik. Ya, Genetik. Pada umumnya kelainan kongenital itu banyak karena genetik. Jadi gen ibu, gen bapak tidak match sehingga bisa. Waduh. Ya, itulah pentingnya satu hal saya ingatkan buat bapak-bapak, ibu-ibu atau calon-calon remaja, calon-calon bapak-bapak ini, ya, calon pasangan. Satu pesan saya. Mohon maaf kalau saya sedikit menyinggung satu hal yang sensitif. Jangan menikah dengan keluarga dekat. Nah, Terutama sepupu satu kali, no, mohon maaf. Karena itu bisa menyebabkan kelainan bawaan. Karena yang tadinya tidak muncul itu bisa bergabung dan itu satu, ya mungkin ini di luar topik ini, tetapi itu sangat penting. Yang lain adalah bagaimana pada saat kehamilan menjaga gizi. Sebab salah satu faktor adalah malnutrisi. Juga penggunaan obat-obatan yang berlebihan, apalagi obat-obatan yang tidak sesuai dengan atau tidak dengan resep dokter. ya.
minum jamu juga yang tidak jelas. Mohon maaf, jamu sebagian ya, kita tidak tahu isinya. Nah, benar Prof. Sehingga bisa menyebabkan kelainan pada anak. Dan bagi penggemar kucing, Nah, kucing. kalau lagi hamil, mohon jauhi dululah kucingnya. Karena salah satu penyebab terbanyak, bukan seterbanyak ya, salah satu penyebab hidrocephalus itu adalah Infeksi. toksoplasma. Toksoplasma, ya. Parasit yang berasal dari kucing. Nah, ini bisa menyebabkan anak-anak hidrocephalus. Nah, menyambung bahwa kira-kira bagaimana untuk mencegah? Kalau untuk mencegah yang sudah terjadi kan nggak bisa. Iya, betul, Tapi Prof. bagaimana untuk mencegah yang berikutnya? Nah, ini menarik Prof. Nah, Jadi biar anak dan ini berikutnya Ya. nggak ini ya Prof ya? terutama untuk dengan kasus toksoplasma. Karena ibunya positif toksoplasma, anaknya menderita hidrocephalus. Nah, sekarang bagaimana mencegah? Maka ibu-ibu yang positif toksoplasma jangan hamil sebelum toksoplasmanya negatif. Negatif. Jadi memang Itu bisa diperiksa dengan silakan ke dokter anak atau dokter penyakit dalam. Dokter penyakit dalam biasanya karena ibunya yang diobati atau dokter kebidanan, mereka bisa melakukan edukasi. Oh, ini sampai sekarang ini kadar toksoplasma ibu. titernya berapa ya Prof? Ya, Oke. IgG, IgM-nya. Mohon jangan hamil sebelum ini negatif. Itu satu hal untuk pencegahan. Ya, jadi itu yang paling penting. Jadi kalau bahwa anak-anak berikutnya bisa dicegah, jadi faktor resiko untuk hidrocephalus bisa makin kecil ya. Nah sekarang Prof, untuk mereka yang memang sudah terdiagnosis hidrocephalus nih, apa aja sih pilihan terapinya Prof? Bisa sembuh nggak sih, pertanyaan selalu tuh, kalau anak saya kayak gini bisa sembuh nggak Prof? Saya punya pasien, ingat, saya tadi lupa ya, saya sudah berpraktek sebagai spesialis bedah saraf sejak tahun 90. Sehingga sekarang pasien saya sudah banyak yang dewasa. Udah dewasa? Iya. Artinya bisa sembuh. Tergantung pertama, dia kedatangannya itu awal, dini. Onset ya Prof? Dini, jadi begitu terdiagnosis dia ke dokter. Yang kedua, belum taraf, karena ada yang dini tapi sudah berat. Nah, severitas ya, keparahannya. Ya, tingkat keparahannya, kalau belum terlalu berat, insya Allah bisa. Jadi tidak ada kata tidak bisa sembuh. Nah, Untuk kasus-kasus tertentu, kadang-kadang kita memang tidak bisa melakukan tindakan lagi karena nggak ada harapan untuk sembuh. oh gitu ya Prof. Ya. Jadi mohon saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak semua kasus yang kedatang ke kami itu kami operasi. Oh, nggak semua ya Prof? Iya, karena kalau sudah tidak ada harapan, so untuk apa kita lakukan tindakan? Namun demikian seringkali kami terpaksa melakukan untuk indikasi atas indikasi sosial. Itu. Nah, jadi memang pengobatan untuk hidrocephalus ini adalah jalan terbaik untuk saat ini adalah Pembedahan. pembedahan. Jadi nggak ada, kalau untuk pilihan obat, terus katakanlah bisa, ini ada nggak Prof? Nggak ada ya Prof ya? Mungkin istilah yang kurang tepat ya, karena operasi pun kita butuh obat juga. Iya. Jadi bukan kata-kata obat dan operasi. Karena hanya dengan hidrocephalus dengan obat saja itu Tidak cukup tidak ya Prof ya? tidak cukup. Ya, jadi kita tidak menyelesaikan tata laksananya kalau kita cuman katakanlah bisa dengan obat-obatan saja. Yang selalu ditanyain Prof, berbahaya nggak sih Prof kalau dibedah? Ya. Ini pertanyaan ibu-ibu Ya. nih, bapak-bapak pasti tanyanya begitu. Pertanyaannya sebenarnya kalau boleh saya bilang
pertanyaannya bukan sesuatu yang tepat, tetapi pertanyaan saya sering balikkan kalau ditanya, dan itu pertanyaan yang umum, sangat umum. Pasti ditanyain, Prof. 100% pasti nanya. Kalau dioperasi bahaya nggak? Saya balik tanya, kalau tidak dioperasi bahaya nggak? Lebih bahaya lagi rasanya, Prof, ya. Jadi sehingga pertanyaan itu sebenarnya bahayanya bukan karena operasinya, tapi karena penyakitnya. Kalau penyakitnya tidak dilakukan tindakan, dia akan berlanjut. Kalau dilakukan tindakan, dua kemungkinan. Mungkin tidak sembuh, tapi kemungkinan kedua bisa sembuh. Nah, Dia 50% chance. 50% ya, Prof, ya. 50% saya nggak bisa bilang pasti 100% sembuh. Tapi kalau kita obati, ada kemungkinan dia sembuh. Nah, Kalau tidak diobati, tidak ada kemungkinan. nah, jadi dengan Kecuali pembedahan- mukjizat ya. Ya, tapi itu kan urusan lain. Iya, Prof. Nah, jadi pembedahan ini sebenarnya solusi utama. Dan itu juga membuka peluang kesembuhan. Kalau tidak dilaksanakan justru kita membiarkan penyakitnya, maka akan sulit untuk sembuh ya, Prof, ya. Nah, untuk pembedahan itu sebenarnya prosedurnya kayak gimana, Prof? Sederhananya tuh apa dibuka, apa gimana? Ya, sederhana sih sebenarnya. Kalau pada anak kita hanya memasukkan selang kecil di bawah kulit dari kepala ke perut atau ke jantung. Tergantung pilihan yang kita, ada beberapa indikasi, tapi ini terlalu teknis. Sederhana. Tadi kalau cerita bahwa hujan itu, atau gini aja deh, kalau dari airport kita mau ke kota macet. Lewat jalan utama, kita lewat jalan tol. Iya, dibikinin jalan lain. Jadi intinya karena salurannya buntu, kita buatin jalan lain. Nah, intinya itu aja, sederhana saja bahwa. Dan cairan yang ada di otak itu tidak dibuang. Dia akan masuk ke dalam sirkulasi lagi melalui dinding perut, bagian dalam. Kemudian diserap lagi kembali ke tubuh, kembali lagi bersirkulasi. Tidak boleh kita buang. Iya. Jadi ini dibikin kayak jalan baru ya, Prof, ya? Dibikin jalan baru. Supaya tidak terjadi penumpukan di kepala, maka fungsi-fungsi otak dan ini tumbuh kembang anak bisa jadi lebih baik. Nah, untuk sobat-sobat RSOJ yang ingin berinteraksi langsung, boleh mengirimkan pertanyaan ya lewat chat box atau boleh lewat komen dan lain sebagainya ya. Nah, menunggu pertanyaan dari teman-teman. Ini kalau prosedur pembedahannya ini katanya berapa lama, Prof? Untuk anak singkat, tidak sampai 1 jam. Ya, cepat operasinya, insya Allah berlangsung tidak lama. Problem yang sering kita hadapi, nah syukurnya memang sekarang pemerintah menanggung dengan pembiayaan BPJS. Itu menanggung. Dan mudah-mudahan rumah sakit kita ini tidak lama lagi akan bekerja sama dengan BPJS. Nah, itu Prof, selang yang ada di kepala itu terus ada di situ gitu, Prof? Terus menerus. Itu akan dipakai seumur hidup dan tidak mengganggu selama tidak terjadi infeksi. Oke, jadi setelah dipasang ini longevity-nya dan durability-nya lama ya, Prof? Lama. Ada kasus nggak, Prof, ini harus diganti atau gimana? Ada ya, nah, namanya buatan manusia bisa buntu, bisa terinfeksi, ya, atau setelah usia 10 sampai 15 tahun dia sudah pendek, harus disambung. Ada, itu hal yang tidak bisa kita hindari. Kalau kita memakai selang, itu tidak ada kata bahwa selang ini bertahan seumur hidup tanpa harus diganti, itu bukan sesuatu pilihan. Selalu kami jelaskan bahwa ini mungkin suatu saat.
mungkin suatu saat bisa diganti. Ya. Nah ini ada pertanyaan Prof. Jadi untuk anak-anak katanya kalau sudah dicurigai atau terdiagnosis hidrosefalus, ada umurnya nggak kapan dibawa Prof? Atau as soon as possible? As soon as possible. As soon as possible. Sebegitu terdiagnosis, even umur 1 hari, silahkan datang ke rumah sakit yang mempunyai. Saya tidak boleh bilang harus datang ke Royal, tidak. Harus Prof, harus. Silahkan datang ke rumah sakit yang mempunyai pelayanan bedah saraf. Dan memiliki ahli bedah saraf terbaik. Ya, tentu. Baik. Nah, kalau untuk setelah tindakan, katanya dioperasi Prof, setelah tindakan operasi itu berapa lama perawatannya? Oh, tinggal di rumah sakit paling 3-4 hari. 3-4 hari. Iya, tetapi kontrol rutin. Karena ya, jahitan harus dibuka sekitar hari ke-10. Setelah itu mungkin 1 bulan sekali datang kontrol. Nanti setelah 6 bulan bisa berubah menjadi 2 bulan atau 3 bulan sekali. Nah, seperti itu tahap-tahap. Jadi memang harus tetap di bawah pengawasan dokter. Nah, jadi memang harus close monitoring dulu ya untuk tahap-tahap awal, apalagi karena ini masih kecil ya atau bayi-bayi yang masih kecil. Nah, ini ada pertanyaan katanya Prof. Sesiap apa Rumah Sakit Pertamina untuk menangani pasien-pasien bedah saraf termasuk untuk pasien hidrosefalus? Insya Allah kami sanggup menangani kasus-kasus yang paling berat. Tumor otak atau tulang belakang sampai ini tumor-tumor tulang belakang, tumor otak, hidrosefalus, insya Allah Rumah Sakit Pertamina, RSOJ siap untuk menanganinya. Peralatan kita di sini cukup dan sampai saat ini akan berkembang terus. Insya Allah, amin. Nah, jadi untuk sobat sehat RSOJ ya, kalau ada keluarga atau mungkin anak yang menderita hidrosefalus, jangan ragu-ragu untuk segera memeriksakan as soon as possible, langsung ketemu dengan bedah sarafnya dan berkonsultasi lebih lanjut terkait pilihan terapi. Nah, karena belum ada pertanyaan ya, jadi mungkin ini sudah kurang lebih 30 menit ya. Prof, kita sudah cerita-cerita panjang lebar tentang hidrosefalus. Yang bisa saya simpulkan sedikit terkait penyakit ini ya, jadi kasusnya cukup banyak, sekitaran 1-3 per 1000 kelahiran. Nah, ini juga cukup banyak terjadi di Indonesia Timur. Kemudian tata laksana utama memang pembedahan di samping tetap pemberian obat-obatan. Terapi pembedahan ini juga prosedurnya tidak terlalu lama, dilaksanakan kurang lebih ya sekitaran 30 menit operasi ya Prof ya? Sampai 1 jam. Sampai 1 jam tergantung keparahan dari tingkat hidrosefalusnya. Nah, maka untuk sobat-sobat RSOJ jangan ragu untuk memeriksakan dan juga berobat. Terakhir mungkin ya, karena sudah cukup banyak nih sharing kita dan info terkait hidrosefalus, untuk teman-teman harap lebih aware dan juga terima kasih banyak nih Prof untuk waktunya dan berbagi dengan kami pada sore hari ini. Terima kasih sama-sama. Mungkin Prof, ini kan dalam rangka 1 tahun Rumah Sakit Pertamina beroperasi Prof. Kami mau minta Prof mengucapkan ucapan selamat ulang tahun Prof untuk rumah sakit kita. Ya, saya atas nama pribadi dan atas nama Perhimpunan Bedah Saraf Indonesia cabang Makassar mengucapkan selamat ulang tahun pertama Rumah Sakit Otak Jantung Pertamina Biringkanaya. Semoga kedepannya rumah sakit ini lebih mampu, lebih banyak menangani kasus-kasus yang memang bisa ditindaki di Regio Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur, terutama untuk kasus-kasus otak dan jantung. Amin. Tentu tidak melupakan kasus-kasus yang lain. Selamat sekali lagi, selamat RSOJ
Pertamina Royal Biringkanaya dan sekaligus selamat untuk IHC. Baik Prof, terima kasih banyak. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua para pendengar podcast RSOJ. Selamat menantikan buka puasa, marhaban ya Ramadan. Semoga Ramadan kita mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya. Rumah sakit yang berada di bawah naungan Pertamedika IHC sebagai holding rumah sakit BUMN ini didirikan di atas lahan seluas 5.705 meter persegi. Berlokasi di Jalan Pajayang, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Dengan mengusung visi menjadi rumah sakit rujukan nasional di wilayah timur Indonesia pada bidang jantung, otak, pembuluh darah, serta sistem persyarafan. Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya berkomitmen hadir mengedepankan akhlak sebagai core value dalam memberikan pelayanan terbaiknya, serta kemudahan akses layanan kesehatan berstandar tinggi didukung lokasi yang strategis dekat dengan Bandara Sultan Hasanuddin. Rumah sakit yang hadir sebagai pelopor pelayanan kesehatan khusus otak dan jantung di Indonesia Timur ini memiliki berbagai fasilitas unggulan seperti cath lab jantung yang berteknologi modern, IGD, ruang radiologi, CT scan, MRI, ronsen panoramik, USG, laboratorium, hemodialisa, rehab medik, poliklinik, farmasi, ruang rawat anak, ruang rawat inap, mulai dari kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, dan VVIP. Ruang ICCU, ruang ICU, PICU, NICU, ruang operasi, ruang isolasi. Setiap ruangan dilengkapi pneumatic tube system sebagai alat transportasi data atau sampel dengan menggunakan volume udara, sehingga tercipta sistem kerja yang lebih efektif dan efisien. Dengan mengedepankan konsep Smart Hospital yang didukung penggunaan teknologi canggih dan terkini, rumah sakit ini juga terafiliasi dengan layanan kesehatan jarak jauh berbasis teknologi digital, IHC Telemed, serta sistem informasi rumah sakit terintegrasi yang menyajikan berbagai informasi aktivitas operasional rumah sakit. Didukung dokter spesialis dan subspesialis yang handal dan kompeten, serta tenaga medis dan penunjang medis profesional lainnya, Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya hadir dengan mutu pelayanan kesehatan yang unggul, dengan selalu mengedepankan nilai modern, humanis, dan profesional untuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional.